Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menegaskan bahwa program hilirisasi gas bumi di Indonesia bisa mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala BPH Migas, Erika Retnawati, mengungkapkan program hilirisasi gas bumi di dalam negeri sendiri diperlukan implementasi kebijakan yang tepat hingga kerjasama dengan seluruh pihak terkait. Kami pernah menghitung cost per unitnya penggunaan jar gas itu lebih murah dibanding penggunaan gas LPG, apalagi gas LPG 3 kilo gitu ya, yang impor konten dan subsidinya besar gitu ya. Kalau itu bisa digantikan dengan jar gas, maka penghematan negara, apakah itu untuk mengurangi impor atau juga mengurangi subsidi, ini bisa menghemat APBN. PLN kan sebagian besar, masih sekitar 57%, itu pembangkitnya itu tenaga uapnya itu menggunakan batu bara, yang itu menggunakan energi kotor gitu ya. Nah, kalau gas bumi tadi bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan, barangkali ini bisa menggantikan batu bara dalam jumlah yang sangat besar tadi. Nah, secara bertahap yang dicita-citakan Prabowo untuk mencapai swasembada energi, saya optimis itu dapat tercapai. Adapun, dia mengatakan selain program hilirisasi gas yang dinilai penting sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pihaknya juga terus mendorong ketersediaan energi dengan melakukan pembangunan infrastruktur gas di Indonesia. Aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur energi, di antaranya infrastruktur gas bumi sebagai salah satu grand strategy untuk tetap menjaga ketahanan energi dalam transisi energi. Selain itu, pihaknya juga meningkatkan ketahanan energi dengan memperhatikan produksi minyak dan gas bumi di sisi hulunya. Erika menilai hal itu bisa meningkatkan pasokan migas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Indonesia atas impor migas. Dalam upaya meningkatkan ketahanan energi di sektor hilir khususnya migas, perlunya perhatian pada sisi hulu, yaitu melakukan terobosan untuk meningkatkan produksi lifting minyak. Pasokan, yaitu bagaimana meningkatkan pasokan dalam negeri dan mengurangi impor atau swasembada energi. Kita berharap kebijakan publik tenaga bumi ini adalah terarah, konsisten, dan saya percaya dengan pemimpinan Pak Prabowo Gibran ini yang kebetulan didukung satu putaran, didukung oleh sekitar inilah ya, kalau kita lihat 85% yang survei yang berasal peringkat sekarang ini kan masih mendukung sekali kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini. Jadi artinya tingkat trust baik sekarang sedang dibangun juga karena presiden kita masih bepergian ke luar negeri. Nah, ini kan dalam rangka membangun international trust, karena persoalan gas bumi ini juga terpengaruh dengan kondisi global. Jadi kondisi global ini sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kepercayaan internasional itu terhadap Indonesia, sehingga kita tidak semata-mata kebutuhan domestik, tapi kalau sekarang kebijakannya lebih baik untuk domestik aja dulu. Jadi domestik yang utamakan, nanti ke depan kalau memang seluruh gas itu jaringan gas juga terpasang semua, infrastruktur sudah oke semua, nanti kedepannya kita harus memikirkan ekspor kan gitu. Tapi ini kan sesuatu yang sifatnya bersifat jangka panjang. Skenario planningnya adalah untuk planning jangka panjang itu kan itu. Tapi jangka pendek ini adalah bagaimana segera pemerintah membuat satu kebijakan regulasi yang bisa memberikan ya secara cost and benefit lebih banyak benefit lah kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu secara
istilahnya itunya ya bersemangat gitu ya, bersemangat untuk beralih menggunakan gas bumi. Jadi saya menekankan bahwa sekaligus menyambung dari Mas Moderator, intinya bahwa posisi gas bumi ini potensial, tapi sekali lagi perlu ada satu kebijakan publik dari pemerintah dan juga dalam ini sinergitas kolaborasi pusat dan daerah, dan bagaimana juga peran investor di situ diberikan semacam insentif, baik insentif sifatnya fiskal maupun non fiskal. Dengan begitu, pihaknya mendorong kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk kepada badan usaha untuk bisa menyalurkan sumber energi yang ramah lingkungan.